Gua akan bahas lengkap tentang DC lapangan pinjol terbaru dan pinjol yang enggak ada DC-nya. Nah, teman-teman, di sini nantinya gua akan menunjukkan daftar pinjol legal terbaru tahun 2026 bulan ini, dan juga nanti pinjolnya ada DC lapangan dan juga nggak ada DC lapangan. Karena nanti akan gue tunjukkan kepada teman-teman semua daftar listnya itu apa saja, yang ada DC lapangannya, yang kagak ada DC lapangannya. Ini khusus pinjol legal OJK. Sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, share video ini. Teman-teman juga di sini memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol ya, silakan ketikkan dalam komentar. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja kirim email melalui email resmi kita yang ada di dalam deskripsi channel YouTube kita. Gak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, hari ini ada informasi yang sangat penting sekali khusus para nasabah pinjaman online. Pentingnya di mana tuh, Bang? Nah, teman-teman nanti dengarkan dan perhatikan, ini langsung dari OJK-nya, Bro. Tahun 2026 bulan ini ada pinjol baru lagi dan ada pinjol yang sudah menjadi legas. Pinjol-pinjol ini nantinya teman-teman bakalan tahu ada DC lapangan dan juga nggak ada DC lapangan. Oleh karena itu, gua untuk pembukaannya nggak terlalu lama-lama dan gua akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Teman-teman nanti bisa lihat di layar karena akan gue tunjukin nih, Bro, data-datanya seperti apa. Karena apa nih, Bro? Karena gua sempat lihat di salah satu konten yang katanya mereka ini adalah konsultan pinjol dan mereka bilang katanya ada 25 pinjol yang legal, selebihnya ilegal. Nah, hati-hati teman-teman. Teman-teman, ini langsung dari OJK-nya, Bro, bukan dari konsultan, Bro. Oke, kita sudah masuk ke dalam daftar listnya. Ini langsung dari OJK ya, dan dimana ini updatean terbaru ya, Direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tanggal 2 bulan Maret 2026. Ini keluarnya 13 Maret 2026. Di sini terdapat perubahan nama sistem elektronik dan situs web yang telah mendapatkan surat pencatatan dengan rincian sebagai berikut. Ini daftar-daftarnya. Nanti kalau teman-teman mau lihat nanti gua kasih ya, Bro. Jadi teman-teman kalau punya pinjol legal wajib banget ya, wajib banget untuk melihat dari situsnya. Karena apa? Karena pinjol-pinjol ilegal banyak loh yang menyerupai dari pinjol-pinjol legal. Ini sangat berbahaya sekali. Oke, ini langsung dari OJK-nya, Bro. Teman-teman sudah melihat ya di layar sebelah kiri ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali, Bro. Kenapa sangat penting? Kalau teman-teman paham di sini, Anda ngerti di sini, Anda nggak bakalan tuh yang namanya kena ketipu. Perusahaan fintech lending atau pinjol atau pindar berizin OJK per 2 Maret 2026. Total ada berapa? Total di sini ada 95. Dan kita akan bahas di urutan yang paling pertama. Nanti gua selingin dengan info DC lapangan. Dengarkan dan sambil dilihat nanti gua zoom sedikit. Di sini kita masuk ke dalam nama aplikasinya. Yang pertama di sini ada nama pinjolnya yaitu Dana Mas. Kita ambil yang penting-penting dulu ya, Bro. Nanti yang nggak pentingnya terakhir aja. Dana Mas. Oke, kita skip dulu. Amarta kita skip dulu. Dompet Kilat. Nah, Dompet Kilat di teman-teman wajib tahu. Dompet Kilat dia legal. Untuk nama perusahaannya, teman-teman perhati nih, nama perusahaannya ini PT Indo Fintech. Nama aplikasinya Dana Kilat. Ternyata pinjol Dompet Kilat dia beroperasi melalui sistem operasinya Android, Bro. Ini teman-teman harus tahu. Jadi kalau lu menemukan aplikasi dengan nama Dompet Kilat kayak gini, misalkan namanya Dompet Kilat tapi di iOS ataupun di iPhone, wah itu hati-hati teman-teman. Bisa jadi itu ilegal yang menyerupai nama pinjol pinjam kilat. Itu loh. Jadi teman-teman harus lihat, dibaca di sini sistem operasi pada aplikasi pinjol tuh dia beroperasinya di mana. Dia punya aplikasinya ada di mana, Bro? Apakah di iPhone ataukah di Android atau cuma melalui website doang? Gitu loh. Ini teman-teman penting sekali. Nah, yang kedua di sini adalah Dompet Kilat, dia legal. Terus dia punya halaman websitenya, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Ini makanya pegangan teman-teman semua nih sebagai nasabah pinjol nih, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada yang namanya Modalku, KTA Kilat. Ya, KTA Kilat ini legal.
Jadi yang ada di dalam layar ini pinjol legal semua. Pinjol Katia Kilat dia berjalannya atau beroperasinya, satu, dia ada di Android dan ada di iOS ataupun di iPhone ya. Nah, pinjol Katia Kilat aman gak sih bang? Kalau di Galbay begitu loh, kebanyakan teman-teman. Ada DC lapangannya gak sih? Yang di sini yang kita bahas adalah pinjol legal OJK yang sudah berizin loh. Nah, kalau kita bahasnya di pinjol legal, teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Kenapa jangan takut dan jangan khawatir? Karena pinjol dari 95 ini aplikasinya tidak akan menyadap kontak, log panggilan dan isi SMS. Artinya apa? Tidak ada tuh yang namanya penagihan di luar kontak emergensi. Gitu loh. Itu teman-teman dasarnya pegang dulu. Pinjol legal nggak akan sebar data, nggak akan keluar kondar karena apa? APK-nya tidak menyadap. Ya, tidak menyadap, tidak mengambil log panggilan, isi SMS, galeri, tidak. Itu yang teman-teman dasarnya pegang dulu. Apakah ada DC lapangannya? Nah, itu bro. Apakah ada DC lapangannya? Kalau terkait DC lapangan, tidak bisa dipastikan ada atau tidak. Yang gue bahas di sini adalah berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang ada di dalam member gue udah ribuan bro. Sampai sekarang belum didatengin DC lapangan untuk Katia Kilat. Yang kedua di sini ada yang namanya kredit pintar. Nah, pinjol kredit pintar legal, KTA Kilat legal, bukan semi ya bro, bukan semi. KTA Kilat legal, kredit pintar legal. Nama PT-nya teman-teman perhatikan banget. Ya, PT Kredit Pintar Indonesia. Dan kalau kita tarik lagi ke sini, ternyata pinjol kredit pintar tidak ada di iOS. Dia hanya ada di Android saja, yaitu APK, aplikasi. Dan dia memiliki website kreditpintar.com. Apakah aman bang? Yang namanya lu punya permasalahan utang, piutang kepada siapapun, itu nggak ada kata aman. Kenapa? Karena lu di situ ada masalah, apalagi lu one prestasi. Nah itu lu teman-teman ya tahulah akibatnya gagal bayar kayak gitu. Jadi kalau lu punya masalahnya one prestasi, nggak ada kata istilah tuh aman. Oh pinjol ini aman di Galbay gitu loh, nggak ada kata aman. Nah terkadang orang itu kan aman nggak aman, aman nggak aman. Mereka punya acuannya adalah oh kalau aman ini nggak ada DC, aman ini nggak ada DC, nggak aman ada DC. Salah bro, terbalik cara berpikir Anda. Jadi yang dikatakan aman kagak aman, kalau teman-teman punya pinjolnya tuh legal, itu aman. Kecuali Anda punya pinjolnya ilegal, wassalam lu, hancur lu hidup lu. Tapi kalau teman-teman punya pinjol kredit pintar, terus DC-nya ini arogan, nagihnya senewan gitu lah kan. Coba ketikan dalam komentar, lu punya pengalaman kredit pintar tuh gimana? Coba lu ketikin dalam komentar aja bro. Yang kedua di sini adalah mau cash. Jadi kalau untuk pinjol kredit pintar legal ya. Kalau gue bilang legal, tidak akan sebar data, tidak akan keluar kondar. Ya oke. Nah pinjol mau cash legal, bukan semi. Teman-teman perhatikan di sini PT Astra. Kita tarik ke sini teman-teman, perhatikan ini baru bro. Nah websitenya mau cash dan dia berjalannya di Android, tidak ada di iOS. Apakah aman? Dari beberapa pengalaman member gue itu ada yang pernah didatengin DC lapangan dari mau cash. Pinmas klik A2C. Kita bahas yang pada umumnya orang pakai dulu ya bro, selebihnya nanti kita bahas. Yang kedua adalah Pinjam Go. Nah, Pinjam Go gimana bang? Wah, kalau kata Joki nih bro, ini masih ilegal. Ini legal. Ternyata dari Pinjam Go dia punya aplikasinya ada di App Store dan juga ada di Play Store. Dan nama website teman-teman harus tahu di sini. Apakah ada DC lapangannya bang? Untuk Pinjam Go, sesuai dari pengalaman member-member gue belum ada yang didatengin. Yang selanjutnya nih penting sekali, Mekar. Pinjol Mekar dia legal ya bro, berizin OJK. Yang teman-teman harus perhatikan di sini bro, tuh pinjol Mekar yang aslinya dia legal berizin OJK, tapi dia untuk operasinya melalui website. Jadi kalau lu mau melakukan pengajuan itu melalui website, bukan melalui APK. Nah teman-teman mungkin pernah mendownload APK pinjol yang mengatasnamakan Mekar. Itu APK pinjol ilegal karena di sini terlihat dia tidak memiliki APK. Oke, ini sangat penting sekali. Yang selanjutnya adalah di sini dari Ada Kami. Nah, pinjol Ada Kami ini legal berizin OJK ya. Jadi dia berjalan di Android dan di iOS, di App Store dan Play Store. Yang selanjutnya, apakah ada DC lapangan untuk pinjol Ada Kami ini? Pinjol Ada Kami ini legal
Dan sesuai dari pengalaman dari beberapa member gua, sampai saat ini belum ada yang didatengin DC lapangan. Banyak orang cerita kalau teman-teman punya telat bayar di pinjol ada kami itu mengalami hal yang tidak mengenakan. Nah, coba ketikkan dalam komentar. Pengalaman teman-teman gimana ketika teman-teman dapat telat bayar di pinjol ada kami? Coba ketikkan dalam komentar. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya Kredit Pro. Teman-teman hati-hati banget. Kenapa gue bilang hati-hati banget? Dia legal, berizin OJK. Namun sering banget gue menemukan ada yang versi ilegal. Artinya pinjol ilegal menyerupai dari pinjol-pinjol legal OJK, termasuk dari Kredit Pro. Nah, kalau kita tarik lagi, apakah dia punya APK berjalannya? Dia punya websitenya. Tuh, teman-teman, ini sangat penting sekali. Teman-teman harus bisa membaca website yang dimiliki oleh aplikasi pinjol tersebut. Dan dia, aplikasi Kredit Pro, tidak memiliki APK. Jadi Mekar tidak memiliki APK, Kredit Pro tidak memiliki APK. Dia berjalannya di website. Sama juga dengan fintech ya. Jadi Mekar, Kredit Pro, fintech, dia tidak punya APK. Kalau lu menemukan APK-nya, pasti itu pinjol ilegal. Yang kedua adalah lu harus bisa membaca websitenya. Nanti gua kasih tahu kepada teman-teman membedakan atau melihat atau bisa mengetahui pada aplikasi pinjol yang Anda gunakan itu benar-benar memiliki sebuah situs yang ada di dalam sini. Nanti gue tunjukin sama teman-teman. Terus yang selanjutnya di sini adalah Rupiah Cepat. Pinjol Rupiah Cepat legal ya, bro. Bukan semi, tapi legal, berizin OJK. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan pinjol Rupiah Cepat hanya ada di dalam Play Store untuk aplikasinya, tidak ada di iOS ataupun di App Store ya. Dan nama website seperti ini. Jadi, kalau lu punya pinjol legal, ketika lu membaca seperti ini, menurut gue yang paling terpenting itu adalah dari sini websitenya, terus dari nama perusahaannya, nama pinjolnya. Jadi itu, bro, poin-poin terpenting banget bagi teman-teman pemula di saat teman-teman punya pinjol. Biar apa? Biar lu tidak kena ditipu, biar lu tahu ketika lu punya pinjol ini legal atau ilegal. Jadi legal atau ilegal tuh bukan karena namanya, tapi banyak, bro. Dari nama perusahaannya aja lu harus tahu. Nama pinjolnya, domainnya atau situsnya itu teman-teman harus tahu. Jadi bukan karena namanya doang, bro. Oke, yang selanjutnya di sini adalah dari Indodana. Rupiah Cepat ini aman gak sih, bang, kalau kita galbay? Nah, ini banyak banget. Sekali lagi, kalau lu punya pinjol, tidak ada kata istilah aman. Kalau ada orang yang bilang, nanti gue bantu backup, aman kok. Hati-hati, bro, penipuan. Hati-hati. Mereka sedang berusaha untuk memanfaatkan kondisi Anda. Jadi tidak ada kata istilah aman. Lu punya pinjol, telat bayar, apalagi gagal bayar, tidak ada kata istilah aman. Lu telat bayar, pasti ada konsekuensi dan ada resikonya yang memang lu harus terima. Entah ditagih mulu, entah disepam mulu gitu loh. Itu pasti akan terjadi. Atau didatengin sama DC, itu pasti akan terjadi. Jadi konsekuensi resiko pasti akan terjadi. Mau nggak mau lu harus terima. Masalah slik pasti akan terjadi. Selanjutnya di sini adalah Indodana. Teman-teman perhatikan lagi di sini Indodana. Indodana gimana, bang? Indodana aman gak sih, bang, kalau digalbay? Indodana itu banyak dari member-member gua yang pernah didatengin DC lapangan. Dimanapun Anda mau tinggal dimanapun pasti akan datengin. Intinya adalah pinjol Indodana sudah ada DC lapangan. Jadi mulai sekarang ya lu siap-siap harus memperbanyak menerima informasi dan edukasi, bro. Biar lu ketika datang sama DC lu kagak kaget, nggak takut gitu loh. Untuk Julo di sini teman-teman dia masuk ya, Julo di sini. Jadi Indodana, Julo, Rupiah Cepat ini legal ya, bro. Nah, selanjutnya di sini adalah namanya pinjamin. Nah, kalau Julo gimana, bang? Ada DC lapangannya gak? Julo ini sebagian ada yang didatengin, sebagian juga belum ada yang didatengin. Yang selanjutnya di sini adalah PT Prago Puncak Group dari pinjol pinjamin. Selanjutnya Dana Kredit. Selanjutnya dari Oppo masuk, bro. Selanjutnya di sini dari pinjam modal. Terus yang selanjutnya dari Awan Tunai. Nah, ini yang baru juga nih. Ini gue baru lihat, bro. Awan Tunai. Awan Tunai ini namanya aneh-aneh, bro. Alami, Awan Tunai, ya kan, kayak pinjol-pinjol ilegal namanya aneh-aneh gitu loh, bro. Dia sudah legal berizin OJK. Selanjutnya dana kini legal Singa. Singa ini pinjola legal berizin OJK. Ada DC lapangannya gak? Ada DC lapangannya. Karena apa? Dari member gua sering datang sama DC lapangan dari Singa, termasuk bini gua yang telat bayar di pinjol Singa.
didatengin juga bro, sama pinjol Singa ID. Dan bukti-buktinya pernah gua share dalam situs gua. Yang selanjutnya di sini dari EasyCash, Singa EasyCash legal. Nah, kalau EasyCash gimana bang? Apakah ada desa lapangannya? Sejauh ini untuk pinjol EasyCash, sebagian dari banyaknya member gua yang galbay itu baru beberapa orang doang yang didatengin. Berbeda kalau lu punya pinjol yang lain kayak Singa gitu kan. Pinjam Yuk gimana? Pinjam Yuk ini adalah pinjol legal berizin OJK, bukan pinjol semi legal, tapi legal ya bro. Untuk Pinjam Yuk ini dia legal, Pinjam Yuk legal ya. Selanjutnya dari Pinplus, ada desa lapangannya gak? Pinplus ada desa lapangannya. Uangmi gimana? Ada desa lapangannya, ini legal juga bro. Pinjam duit gimana? Legal, ada desa lapangannya. Nah kalau lu punya pinjam duit ini, dia punya ciri khas yang berbeda di antara pinjol yang lain. Loh kenapa yang bedanya tuh bang? Nah pinjol pinjam duit yang bedanya itu adalah, ini banyak yang ngalamin loh. Dari sekian banyak member gue yang punya pinjol pinjam duit, banyak yang sering ngalamin. Dia akan datang desa lapangannya ketika lu punya telat bayar atau gagal bayar di atas 1 tahun. Rata-rata ada yang 2 tahun tiba-tiba datang sama desa lapangannya dari pinjol pinjam duit. Ini banyak yang ngalamin. Tapi teman-teman yang nonton di sini yang pernah ngalamin, coba ketikkan dalam komentar. Pernah gak sih lu ngerasain seperti itu? Dari member gue yang di Bandung, 2 tahun dia telat bayar, didatengin. Mantan admin gue sama, didatengin juga. Dia sudah 3 tahun bro didatengin. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan kembali Dana Syariah Batumbu. Nah, pinjol Batumbu legal statusnya bro, tapi ada yang versi ilegal. Kalau lu menemukan APK dengan nama Batumbu, itu pasti ilegal ya. Kalau yang aslinya, yang resminya, dia hanya melalui situsnya aja, situs resmi. Cepat legal, klik UMKM legal, pinjam gampang legal, lumbung dana legal. Credit One sampai saat ini sudah ada desa lapangannya. Kredinesia sudah ada desa lapangannya. Fintech, nah ini teman-teman hati-hati. Fintech ini dia punya 2 versi bro, hati-hati. Seperti di awal gua katakan, pinjol ilegal dia mulai banyak loh melakukan modifikasi menyerupai hampir sama dengan pinjol-pinjol legal. Hati-hati banget bro. Nanti cara bacanya lu harus teracunya di dalam situsnya, domainnya yang dimiliki. Selanjutnya di sini adalah Solusiku. Solusiku untuk sampai saat ini belum ada yang datengin desa lapangannya. Untuk cairin legal, dan cairin sebagian ada yang datang sama desa lapangan juga. Selanjutnya di sini dari, ini baru lagi nih, Sandes One Stop Solution. Dan juga ada bagus, nih gue baru lihat lagi. Uku gimana bang? Nah, Uku sampai saat ini banyak member gue juga belum ada yang didatengin desa lapangannya. Kredito sama, belum ada yang didatengin juga. Adapun di sebagian sudah ada yang didatengin oleh desa lapangannya. Member gue ada yang di Bogor, Jakarta, pokoknya sekitar Jabodetabek itu datengin juga bro. Sama pinjol ada pundi. Terus selanjutnya modal nasional. Modal nasional sampai saat ini juga belum ada desa lapangannya. Oke, modal nasional belum sampai di sini. Dan masalah slik gimana? Nanti terakhir gue bahas. Nah, di sini juga ada nama lagi komunal. Waduh, namanya beda-beda. Ya, terus lagi di sini Dana Cita. Nah, di sini bro. Dana Cita kalau yang aslinya itu legal berizin OJK. Tapi sekali lagi balik lagi, pinjol ilegal banyak yang menyerupai nama-nama pinjol dari pinjol legal. Termasuk dari Dana Cita, dia kan legal. Terus si pinjol ilegal ini menyerupai dah tuh dari nama, logo, warna, ya kan serupa semua. Jadi teman-teman hati-hati banget dah. Ipoji gimana bang? Ipoji sebagian member gua sudah ada yang didatengin desa lapangannya. Ini legal. Selanjutnya di sini ada yang namanya, waduh nama baru-baru semua bro. Nama baru semua nih bro. Nama-nama baru semua. Ya, kredit oke. Kredit Fast, Danain Indosaku. Nah, Indosaku gimana bang? Pinjol Indosaku sampai saat ini sebagian belum ada yang didatengin. Gandeng tangan. Nah, hati-hati teman-teman. Pinjol gandeng tangan yang aslinya dia legal berizin OJK. Yang palsunya juga ada bro, yaitu statusnya ilegal. Jadi teman-teman hati-hati. Papi Tupi Syariah, Bantu Saku gimana bang? Bantu Saku sampai saat ini belum ada yang didatengin. Dana Bijak gimana bang? Sudah ada yang didatengin. Ada modal gimana bang? Sudah ada yang didatengin. Oke. Samir gimana bang? Belum ada yang didatengin. Watas gimana bang? Sudah ada yang didatengin. Bindaya Asetku. Oke, di sini gue sudah bacakan semua pinjol-pinjol legal berizin OJK. Jadi totalnya ada 90
pinjol yang sudah resmi terdaftar di OJK alias legal. Tuh bro, 95. Jadi kalau ada yang bilang pinjol legal cuman ada 25, selebihnya ilegal. Hati-hati bro, hati-hati. Mereka tuh hoax informasinya. Ini langsung dari OJK gue dapetin. Dan ini updatean terbaru loh bro. Maretnya, masih bulan Maret. Sekarang gue bikin konten bulan Maret 2026. Oke, teman-teman bisa baca sendiri, perusahaan fintech lending berizin. Bukan semi, nggak ada kan kata semi, nggak ada bro. Jadi pinjol yang gue bacakan di sini dari 95 ini legal, bukan semi. Pinjol cuman ada 2, legal dan ilegal. Makanya teman-teman banyak tuh yang kena ketipu tuh gara-gara nggak ngerti tuh. Dan gua akan mempraktekkan kepada teman-teman. Ketika teman-teman punya pinjol legal, ini bang kata abang kan harus sinkronin tuh alamat situsnya dengan pinjolnya. Nah nih teman-teman, ini trik ya, trik buat teman-teman Galbe Mandiri. Lu perhatikan dan gua akan mempraktekin nih bro. Oke, di sini gua akan mempraktekin kepada teman-teman. Di sini gua ambil salah satu contoh aja ya bro. Yang pertama kita ambil salah satu contoh, yaitu di pinjol ada kami. Teman-teman, yang kalian perhatikan itu adalah di bagian atas ini. Dia apakah sudah ada nama PT-nya atau belum. Yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa melihat, scroll lagi ini untuk memastikan apakah aplikasi pinjol ini, sebagai contoh ada kami, dia sesuai alamat situsnya yang di dalam daftar OJK. Sesuai gak? Caranya gimana bang? Lu perhatiin bro. Lu masuk ke Play Store, lu install ya kan. Terus habis itu lu paling bawah. Nah di sini bro. Nah jadi lu buka di bagian data safety. Oke, di pinjol ada kami, dan lu perhatiin baik-baik nih bro. Perhatiin baik-baik. Lu buka di bagian data safety. Terus lu scroll ke bawah, lu klik ini, lu scroll ke bawah, di paling bawah di sini ada yang namanya privasi policy. Lu klik aja. Perhatiin baik-baik. Ini bro yang paling atas. Ya. Ada kami.id. Jadi yang lu baca itu adalah segi domain. Ini resmi milik ada kami. Jadi lu cara bacanya begitu. Ya, apakah situs ini atau domain yang dimiliki aplikasi yang kalian install di Play Store sesuai gak isi situsnya, isi domainnya yang ada di dalam kebijakan privasi yang ada di dalam Play Store. Jadi yang lu baca di sini bro ya. Nih kayak gini nih ya. Tuh ada kami.id. Jadi kalau misalkan nama aplikasinya ada kami, namun ininya bukan ada kami yang tidak sesuai di dalam daftar list OJK, hati-hati. Itu biasanya duplikatan atau pinjol ilegal yang menyerupai pinjol legal. Jadi acuannya di situ. Sekali lagi, gue ulangin lagi ya bro. Cara bacanya begini, cara bacanya. Yang pertama, misalkan lu punya pinjolnya ada kami. Nah, lu nggak tahu nih bro, legal apa ilegal. Lu bingung dah tuh bro. Cara melihatnya adalah lu lihat dari segi domainnya. Apakah domainnya itu terdaftar di dalam list OJK atau tidak. Di sini lu bisa buka di bagian data setting, diklik ini, paling bawah privasi policy. Jadi setiap situs, setiap web, setiap APK pasti ada yang namanya privasi policy, pasti ada. Nah, jadi acuan di sini, bro. Lu lihat di sini. Di sini ada namanya juga, ada kami. Jadi yang terpenting di situ, lu perhatikan di bagian domain. Domainnya ini ada gak sih di dalam daftar list OJK? Untuk parameternya ya lu nggak usah lu baca. Yang penting yang terpenting itu adalah domainnya, bro. Domain ini alamatnya nih, bro. Domainnya tuh. Oke. Cara membacanya seperti itu, sangat gampang dan sangat simpel. Dan sini kan gua kasih keterangan sama teman-teman semua. Oke, teman-teman tadi sudah melihat dan teman-teman sudah dengarkan apa yang gue sampaikan di dalam channel YouTube gue yang membahas dari 95 pinjol legal OJK yang sudah terdaftar di OJK. Dan yang poin terpentingnya adalah
lu harus tahu jenis status aplikasi yang lu gunakan itu apa, legal atau ilegal. Lu hati-hati banget di tahun 2026 ini, apalagi mau menjelang Idul Fitri, banyak sekali scam online, apalagi dalam dunia pinjol bro. Waduh, scam online tuh rame banget. Dan lu kalau kondisinya telat bayar pinjol, apalagi kalau mau galbay, jangan lari ke medsos. Ya lu bolehlah lari ke medsos, tapi hanya untuk mencari edukasi, ilmu, bukan cari jasa galbay. Lu cari, katanya ada yang namanya backup lah, pendampingan lah, hapus data lah, inilah itu. Terus ada yang namanya pinjol semi legal lah, katanya aman, katanya gini segala macam. Halah, lu jangan dengerin. Jadi kalau lu punya pinjol legal atau lu punya pinjol ilegal, tidak ada kata istilah aman. Tidak ada yang bisa membackup data Anda, tidak ada yang bisa mengamankan data Anda, bahkan tidak ada yang bisa meretas sistem aplikasi pinjol, kecuali hacker sekelas dunia baru bisa. Kalau lu nemuin ada orang yang bisa hapus data pinjol, katanya hacker, katanya IT, penipuan itu bro. Ya, itu penipuan. Jadi pinjol bisa dihack, pinjol bisa diretas, tapi harus memiliki skill dewa lah, skill yang udah internasional, yang udah dikenal dunia gitu loh bro. Bukan orang-orang yang live di TikTok, ayo saya bantu, ya itu penipuan bro. Jadi kalau lu punya pinjol, kalau lu udah gak sanggup, jangan sampai memaksakan diri untuk mencari berbagai cara gitu loh. Kayak misalkan butuh yang namanya pendampingan biar nggak didatengin DC gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Anda rugi sendiri. Jadi kalau lu saat ini punya pinjol, udah mau DC datang kayak enggak kayak, yang namanya mau galbe aja. DC datang ke rumah lu itu enggak galak kok. Yang udah didatengin DC lapangan, gue juga pernah, bini gue pernah, member gue juga sudah pernah. Gue ngomong kayak gini karena gue pengalaman bro. Lu karena takut sama DC, karena lu sudah kena diganggu, diteror, di mana? Di WhatsApp. Udah gitu lu kena ke trigger tuh yang namanya hapus data, pendampingan galbay, di mana? Di TikTok, di Instagram. Pikiran lu kacau yang ada. Jadi pinjol ini kalau lu punya, asal lu punya ilmunya, asal lu paham, lu ngerti, lu mungkin gak akan semeraut ini bro, gak akan takut sepanik ini bro, gak akan bakalan kena ditipu bro. Nasabah panik, nasabah rungket, nasabah ancur-ancuran. Karena apa? Karena kepanikan. Karena apa? Karena kurangnya literasi. Mulai sekarang tahun 2026 tidak ada kata istilah nasabah ataupun masyarakat Indonesia kurangnya literasi masalah pinjol. Kenapa? Konten kreator sudah banyak banget yang bahas pinjol, sudah ngasih banyak berbagai macam informasi. Jadi apapun jenis aplikasi yang Anda punya, mau dia ilegal, disebar data teman-teman, biarin aja. Jangan takut. Daripada teman-teman mengorbankan seluruh aset Anda, mau pinjolnya ada DC, nggak ada DC, nggak punya duit, galbay dulu. Nggak usah cari-cari jasa-jasa di TikTok atau di IG ataupun di YouTube ataupun dimanapun. Kalau mau galbay, nggak usah lu bayar-bayar orang, nggak usah lu datang-datang ke kantor. Yang Anda butuhkan sekali lagi adalah ilmu, edukasi, pengetahuan, dasar-dasar hukum ketika lu punya pinjol tuh apa, gitu loh. DC mau datang, nggak ada yang bisa mencegah. Siapa yang bisa mencegah DC itu datang ke rumah lo? Nggak ada yang bisa mencegah. Nggak ada yang bisa mencegah. Dia datang, pasti datang. Kenapa? Karena dia bertugas. DC lapangan pinjol legal, mereka dilindungi loh oleh hukum. Jadi nggak ada yang bisa menghalang-halangi mereka. Di sini gue bukan bela pinjol, bukan bela DC, tapi apa? Memberikan pemahaman kepada teman-teman. Biar kenapa? Biar nggak kena ditipu. Banyak kan orang kena ditipu. Yang namanya pendampingan galbay, di backup DC lapangannya, biar apa? Nggak didatengin. Lu bayar sampai 17%, sampai 20 juta. Buat apa? Biar nggak datang sama DC. Ya Allah ya karim. Mendingan duitnya buat makan bos. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram gua, silakan saja lu kirim email. Kirim email yang ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp dari VIP Tools Pinjol, silakan saja lu teman-teman bisa kirim email. Email gua ada di dalam deskripsi untuk gua. Mungkin itu aja informasi yang gua sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.